bagaimana dukungan kepada tiga calon menurut pemilih yang tahu ketiganya. Tahu Anies, tahu Ganjar, dan juga tahu Prabowo. Di sini terlihat ada batang berwarna merah, ya, grafik batang adalah pilihan dari pemilih-pemilih kritis yang tahu ketiga calon. Di kelompok pemilih kritis yang tahu ketiga calon ini, Ganjar mendapat dukungan 37,5%, unggul atas Prabowo yang mendapat dukungan 30,4%, dan Anies yang mendapat 23,5%. Jadi di kelompok pemilih yang tahu ketiga calon, Ganjar cenderung unggul atas Prabowo. Agak berbeda dengan pilihan pada semua pemilih yang tadi sangat ketat, 33 lawan 34. Sekarang jaraknya pada kelompok pemilih yang tahu ini, jarak antara Ganjar dan Prabowo sekitar 7%. Ini signifikan. Dan ini trennya, dukungan di antara yang tahu ketiga tokoh atau tiga calon tersebut. Di survei terakhir, Ganjar unggul, ya, dari Prabowo, walaupun kalau kita lihat dalam beberapa titik survei terakhir, sempat jarak antara Prabowo dan Ganjar sangat dekat, hampir tidak bisa dibedakan, terutama pada bulan April. 2 kali survei di bulan April menunjukkan Prabowo dan Ganjar sangat ketat, dan ada tren Ganjar terlihat pulih ke posisi sebelum April 2023. Kita tahu pada April ada keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sementara itu Anies yang warna hijau, April sampai Mei cenderung tidak ada perubahan yang berarti. Selanjutnya kita lihat bagaimana preferensi pemilih kritis dalam simulasi dua calon menurut mereka yang tahu kedua calon. Pertama, jika calonnya adalah Anies versus Ganjar Pranowo. Pada kelompok pemilih yang tahu keduanya, Ganjar mendapat dukungan 52,6%, unggul atas Anies 32,5%. Jaraknya signifikan dan terlihat semakin menguat dibanding seluruh responden. Lalu ini trennya. Dukungan dari pemilih yang tahu keduanya, Ganjar konsisten, unggul, bahkan cenderung menguat dalam 3 titik survei. Di April sampai Mei, Ganjar semakin kuat dibanding Anies Baswedan. Berikutnya jika calonnya adalah Anies versus Prabowo, ini hasilnya. Prabowo di kelompok pemilih yang tahu kedua nama ini mendapat 47,5%, sementara Anies Baswedan 33,4%. Jadi Prabowo di kelompok pemilih yang tahu kedua nama juga tetap unggul atas Anies Baswedan. Dan ini adalah tren dari dukungan pada dua nama tadi di kelompok pemilih yang tahu kedua nama tersebut dari April sampai Mei terlihat konsisten. Prabowo unggul atas Anies. Selanjutnya jika calonnya head to head, Ganjar versus Prabowo. Dalam survei terakhir di kelompok pemilih yang tahu kedua nama tersebut, ini grafik yang berwarna merah, Ganjar Pranowo mendapat 46,4%, kemudian Prabowo Subianto mendapat 38,8%. Dan masih ada 14,8% yang belum tahu. Dan ini tren ya, dukungan kepada dua tokoh tersebut dalam simulasi head to head di kelompok pemilih yang tahu keduanya, terlihat bahwa Ganjar dan Prabowo bersaing ketat ya di kelompok pemilih kritis di April terutama, tapi kemudian di survei terakhir Ganjar unggul atas Prabowo dengan selisih sekitar 7,6%.